Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk kembali bermujarasah di salah satu dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima amal kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kitab Nubdhah fil Aqidah al-Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk pada halaman yang ke-10 tentang masalah arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Qala rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Arkanul Islami asasuhu allati yanbani 'alaiha wa hiya khamsatun. Madhkuratun fi ma rawahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Buniyal Islamu 'ala khamsatin 'ala an yuwahhadallahu wa fi riwayatin 'ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa siyami ramadhanil hajj. Faqala rajulun al-hajj wa siyami ramadhan, faqala la, siyamu ramadhan wal hajj. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rukun-rukun Islam, pondasi yang dibangun di atasnya ada 5 perkara yang disebutkan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, di atas mengesahkan Allah, dan riwayat yang lain di atas 5. Yang pertama adalah bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla, dan Muhammad, sungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji. Kemudian beliau melanjutkan, yang pertama, amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh fahiya al-i'tiqadul jazimul mu'abbaru anhu bil lisan, fahadhihi syahadah ka'annahu bijazmihi fi dhalika musyahidun lahu wa innama ju'ilat hadhihi syahadatu wahidan ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya yang pertama adalah adapun syahadat, bahwasanya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Maksudnya adalah al-i'tiqadul jazim, yaitu keyakinan yang kuat, keyakinan yang kuat yang ada di dalam hati. Al-mu'abbar anhu bil lisan, yang diungkapkan dengan lisan. Ya, bihadhihi syahadah, dengan persaksian ini. Ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu, seakan-akan dengan dia itu meyakini yang kuat dengan hatinya, itu dia bersaksi atau menyaksikan atau melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini setidaknya ada 2 poin penting terkait masalah syahadat. Yang pertama, harus diyakini dengan kuat di dalam hati. Harus diyakini dengan kuat di dalam hati. Maka ketika seseorang meragukan ajaran Islam, meragukan bahwasanya Nabi SAW ada utusan Allah, meragukan yang meragukan hal tersebut, meragukan
ketuhanan Allah, keesaan Allah, dan hanya Allah lah yang berhak disembah, dan atau meragukan bahwasanya Nabi SAW adalah utusan Allah, meragukan Nabi SAW pasti benar, maka dia belum sah keislamannya. Nah, maka orang-orang yang menganggap bahwasanya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempurna dan butuh dan harus diungkapkan dengan lisan, Kalau saat yang kedua adalah harus diungkapkan dengan lisan. Kalau seandainya orang meyakini dengan hati, tapi tidak diungkapkan dengan lisan, maka keislamannya tidak sah. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang Yahudi yang sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengenal bahwasanya beliau adalah utusan Allah, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi itu sudah informasi yang valid, yang pasti. Jadi di kitab-kitab mereka sudah tahu bahwasanya Nabi terakhir akan muncul. Tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5. Dan mereka menyaksikan hal itu ada di diri Nabi SAW. Makanya kata Allah, mereka mengenal Nabi SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi mereka tidak mengungkapkan dengan lisan, tidak mengakui dengan lisan, bahkan mereka mengingkari dengan lisan. Padahal mereka yakin dalam hati itu adalah urusan Allah. Maka mereka tidak termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kata Allah, hasadan min indi anfusihim, karena hasad. Karena Nabi terakhir bukan dari Bani Israel, tapi dari bangsa Arab. Mereka hasad, akhirnya mereka mengingkari. Dan juga Allah berfirman tentang Fir'aun, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Fir'aun itu dan kaumnya, bala tentaranya itu mengingkari ajaran Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka meyakini dalam hati mereka itu salah, mereka itu zalim dan merasa tinggi. Maka tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi harus diyakini dengan hati dan harus diungkapkan dengan lisan, Makanya ketika ada orang sudah meyakini Islam adalah ajaran yang benar, udah ingin masuk Islam, maka tidak boleh untuk ditunda pengucapan syahadatnya. Sering terjadi ada orang masuk Islam, hari ini masuk Islam, kemudian karena ada untuk pengucapan syahadat, mereka bilang ya udah nanti aja, tunggu sholat maghrib, habis kajian syahadatnya sekalian, di situ ada ustadz, habis kajian kemudian ucapin syahadat. Ucapin syahadat. Kemudian hal ini itu hukumnya menunda pengucapan syahadat adalah keharaman. Jadi kalau mau syahadat sekarang, walaupun nanti misalnya malam atau besok diulang lagi. Tapi pengucapan syahadat harus segera dilakukan. Karena kalau misalnya dia mau masuk ke dalam Islam, pagi hari, jadi isya, maka ternyata asar dia itu meninggal, maka tidak dihitung sebagai muslim di dunia. Maka dikuburkan di pemakaman non muslim, tidak dimandikan dan tidak disolati. Padahal dia sudah meyakini di dalam hati. Dan orang yang menunda pengucapan syahadat, maka juga mendapatkan dosa. Misal ada keluarga datang ke kita mau masuk Islam, terus kita bilang ya udah nanti aja, nunggu habis sholat biar sama imam sekalian. Maka kita sarani demikian, kita menunda demikian, kita berdosa. Itu kita berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu di antara perbuatan kekufuran.
Yaitu kita menyarankan orang lain untuk menunda pengucapan syahadat di antara apa? Perbuatan kekufuran. Sebagian ulama mengatakan apa? Demikian. Tapi itu jelas haram. Jelas apa? Jelas haram karena menunda apa? Pengucapan syahadat. Kalau mau syahadat dulu, nanti diulang. Yang penting dia harus apa? Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Kalau salah satu hilang, maka apa? Tidak sempurna apa? Keimanannya. Nah, wa inna ma ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahidan ma'a ta'addudil masyhudi bih. Hanya saja dijadikan syahadat itu satu rukun. Kan rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Padahal syahadat itu 2. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ada beberapa jawaban. Yang pertama adalah imma li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillahi ta'ala. Fasyahadatu lahu sallallahu alaihi wasallam bil 'ubudiyyati war risalah min tamami syahadati an la ilaha illallah. Jawaban pertama, kenapa syahadat ada 2? Kenapa dijadikan rukun 1, yaitu satu rukun Islam, syahadat gitu. Padahal ada 2. Kenapa enggak syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi SAW? Jadi dibuat rukun Islam ada 5 gitu. Karena syahadat ada 2 gitu. Jawabannya adalah karena Rasulullah SAW adalah cuman muballighun 'anillah, cuman menyampaikan apa-apa yang ada dari Allah. Cuman penyampai. Cuman apa? Penyampai. Maka syahadat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya bil ubudiyyati war risalah, dengan penghambaan, dan maksudnya Nabi SAW adalah hamba dan ar-risalah utusan Allah, itu termasuk kesempurnaan syahadat la ilaha illallah. Jadi ketika bersaksi kepada Allah, kita bersaksi bahwasanya ya tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah azza wa jalla, itu tidak akan sempurna kecuali kita bersaksi bahwasanya Allah memiliki utusan yang bernama Nabi Muhammad SAW, yang mana ia hanyalah penyampai dari Allah azza wa jalla. Ini apa? Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua atau poin yang kedua, kenapa disatukan syahadat? Ya padahal dia 2 poin. Li'anna hataini asy-syahadataini asasu sihhatil a'mali wa qabuliha. Karena sungguhnya 2 syahadat ini adalah pondasi ya sahnya amalan dan diterimanya. Idz la sihhata li'amalin wa la qabulin illa bil ikhlasi lillahi ta'ala wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak sah amalan seseorang dan tidak diterima kecuali dengan 2. Jadi amalan itu enggak sah dan tidak diterima kecuali dengan 2. Yang pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang itu sholat kemudian berharap atau niatnya supaya dipuji orang, maka termasuk riya, dan itu tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Tidak diterima apa? Oleh Allah azza wa jalla. Atau orang itu ikhlas beribadah kepada Allah azza wa jalla, tapi tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima juga amalannya. Ya, tidak diterima juga apa? Amalannya. Ya. Orang mau ikhlas kayak manapun, kalau sholat subuh 4 rakaat yang tidak diterima oleh Allah azza wa jalla. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang ikhlas kepada Allah tapi tidak mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima ya amalannya. Maka hal-hal atau perkara-perkara yang baru di dalam agama itu tidak diterima. Tidak diterima. Kenapa? Karena tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi SAW hanya penyampai dari Allah. Kalau gitu kita tidak mengikuti apa yang diinginkan Allah azza wa jalla. Kita diperintahkan untuk ikut Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW itu adalah penyampai dari Allah. Berarti kalau kita nggak mengikuti Nabi SAW, kita tidak mengikuti apa yang diinginkan Allah azza wa jalla kepada kita. Jadi syarat diterimanya amal ada 2, ikhlas. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah mengikuti Nabi SAW. Dan
orang-orang yang membuat perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbahaya. Itu berbahaya di hari kiamat. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di hari kiamat punya al-haud, telaga. Kemudian ketika orang itu dijemur panas di padang mahsyar, yang mana matahari didekatkan dengan mereka, dari mereka itu sejauh cuman 1 mil. 1 mil itu ada 2 riwayat. 1 mil maksudnya jarak 1 mil, ataukah 1 mil maksudnya 1 batang celak. 1 batang apa? 1 batang celak. Nah, kemudian mereka kepanasan dan sebagian tenggelam ya dengan keringatnya. Sebagian keringat itu sampai di dada, sebagian sampai di lutut, sebagian sampai di mata kaki, tergantung apa amalannya. Ketika mereka sudah panas, dalam kondisi panas demikian dan dahaga, maka Nabi SAW itu memanggil umatnya, ya umatnya. Kemudian umat beliau datang ke telaga beliau, yang mana kata Nabi SAW, ya bejananya itu seperti bintang yang ada di langit, saking banyaknya bejananya. Kemudian airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih wangi daripada kasturi. Kita nggak bisa bayangkan seperti apa airnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man syariba minhu la yadhma ba'dahu abada. Barang siapa yang minum dari telaga tersebut tidak pernah kehausan selamanya setelah itu. Kemudian datanglah orang-orang. Ketika ada orang datang, nah umat Nabi SAW itu dikenali dengan al-ghurrah. Inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Jadi umat Nabi SAW itu dikenal dengan apa? Dengan ada cahaya di tangan, kaki, dan di muka. Karena apa? Atharul wudu, bekas ya wudu. Jadi apa? Jadi wudu itu penting. Itu apa? Itu penting. Jadi wudu itu penting, makanya nanti dikenali dengan apa? Bekas-bekas cahaya yang ada di wajah, tangan, dan kaki mereka. Karena sebab wudu. Nah, kemudian ada ya beberapa orang atau beberapa kelompok yang diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka punya tanda cahaya di muka, tangan, dan kaki. Maksudnya mereka wudhu juga di dunia, mereka sholat juga, tapi diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi Sallam, ummati, oh itu umatku, jangan diusir. Kenapa? Karena ada tanda bekas wudhu. Kemudian dikatakan bosnya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya apa yang mereka ada-adakan, apa yang mereka yang perbaharui dari agama setelah engkau. Jadi orang-orang yang dua, yang pertama yang murtad dari keislaman, yang kedua yang membuat perkara baru di dalam agama, maka akan diusir dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka itu puasa, sholat, ya kemudian berwudu, karena dikenali dari apa? Dari cahayanya. Walaupun mereka juga sholat, mereka berwudu juga, tapi mereka membuat hal yang baru dalam agama, akan diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hal yang wajar. Kan kita ini agama Allah. Allah punya utusan, namanya Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal ikut saja. Kalau kita menginginkan kecintaan Allah, ikut utusan Allah, selesai. Kita apa? Selesai. Nah, maka apa? Tidak perlu ada hal-hal yang ditambah maupun dikurangi dari agama ini. Wa bil ikhlasi lillahi tattahiqu atau tatahaqqaqu syahadatu an la ilaha illallah wa bil mutaba'ati li rasulillahi tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan keikhlasan kepada Allah dalam beribadah, maka terrealisasilah syahadat bahwasanya Allah adalah sembahan semata. Dan dengan mengikuti Rasulullah SAW, maka terrealisasilah syahadat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Nah, jadi kalau orang tidak ikhlas, sama saja dia tidak merealisasikan syahadat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia tidak mengikuti Nabi SAW, sama saja dia tidak merealisasikan syahadat bahwasanya apa? Nabi SAW adalah utusan dan hamba Allah Azza wa Jalla. Makanya ibadah harus ada padanya dua perkara, yaitu ikhlas dan mengikuti Nabi SAW.
Kemudian di antara buah dari syahadat ini adalah wa min thamarati hadhihi syahadah al-'azimah, di antara buah dari syahadat yang agung ini adalah tahrirul qalbi wan nafsi minar riqi lil makhluqina wa min ittiba'i li ghairil mursalin wa min al-ittiba'i li ghairil mursalin. Nah, buah dari para syahadat ada dua, setidaknya dua, minimal dua. Yang pertama adalah membebaskan hati dan jiwa dari perbudakan terhadap makhluk, penghambaan terhadap makhluk. Ya, jadi membebaskan, memerdekakan hati dan jiwa dari perbudakan terhadap terhadap makhluk, dan dari mengikuti selain Rasul. Selain Rasul. Jadi syahadat bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla, kita bersaksi demikian, maka kita melepaskan jiwa dan hati kita dari penghambaan kepada selain selain Allah, kepada makhluk. Karena sejatinya semua orang itu menghamba, semua orang itu menghamba. Cuman bedanya kita menghambakan diri kepada siapa, itu aja. Ya. Dan setiap orang itu menjual dirinya. Kullun nas yaghdu fa ba'i'un nafsahu. Setiap orang itu memulai hari paginya, ya. Sebagian itu semua yang menjual dirinya, tapi sebagian famu'tiquha au mubiquha, sebagian itu melepaskan, memerdekakan, sebagian itu membinasakan. Maksudnya apa? Kita tuh pasti menghamba, ya, kepada siapapun, ya, kepada siapapun. Dalam artian apa? Seorang itu pasti menghambakan dirinya, tinggal kita menghambakan kepada siapa, itu aja. Contoh, orang-orang yang tidak menyembah Allah, tapi kehidupannya adalah mencari dunia, maka dia menghambakan diri kepada dunia. Waktunya, ya, kemudian seluruh raga dan jiwa fokusnya adalah masalah uang dan uang. Orang-orang yang mengejar jabatan, maka dia menghambakan diri kepada jabatan. Fokusnya semuanya, raga dan jiwanya dia fokuskan untuk mengejar jabatan tersebut. Ya, orang yang menghambakan diri kepada kepada wanita, maka dia mengeluarkan seluruhnya untuk mendapatkan wanita. Tapi itu sama saja kita menghambakan diri kepada makhluk. Maka tidak ada orang siapapun itu kecuali dia menghambakan dirinya. Ada orang yang misalnya ateis, dia tidak percaya apapun, maka dia juga menghambakan diri kepada pola pikirnya sendiri, kepada pemikirannya sendiri, ya. Yang mana itu semua terbatas, kekuasaan terbatas, uang terbatas, wanita terbatas, pasangan terbatas, kemudian pola pikir dan pemikiran itu terbatas, maka semuanya menghambakan diri, ya. Nah, kemudian ada orang-orang yang selamat, yang hanya menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah yang selamat. Ya, dialah yang selamat. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Tidakkah engkau melihat, ya, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya adalah Tuhan dan sesembahannya. Ya, kemana hawa nafsunya ingin, dia ikuti. Itu kan berarti menghambakan diri kepada hawa nafsu. Lagi pengen maksiat, dia. Lagi pengen harta yang haram, dia ikuti. Lagi pengen kemaksiatan, dia ikuti. Semua perbuatan yang ia inginkan, dia ikuti. Berarti dia menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Kepada hawa nafsunya. Kemudian wa adallahu Allahu ala ilm, dan Allah sesatkan dia, ya, dalam pengetahuannya. Padahal dia tahu, tapi Allah sesatkan dia. Ya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, dan Allah kunci pendengaran dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah jadikan pada penglihatan itu ghishawah, ya, selaput penutup. Maksudnya dia nggak bisa mendengar kebenaran, dia nggak bisa lagi melihat kebenaran. Dia tidak bisa lagi mencerna dan memasukkan kebenaran dalam hatinya. Kemudian fama yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Siapakah yang bisa memberikan mereka hidayah setelah Allah lakukan kepada mereka demikian? Tidakkah kalian ingat? Jadi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya
adalah sembahan, itu ada. Maka di antara poin dan buah dari syahadat la ilaha illallah adalah menghambakan diri hanya kepada Allah, Tuhan alam semesta, sesembahan alam semesta, Allah azza wa jalla rabbul alamin, yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai dan mengatur semuanya. Dan barang siapa yang tidak menghambakan diri kepada Allah, maka dia menghambakan diri kepada makhluk yang sangat kurang, Kemudian wa minal ittiba'i li ghairil mursalin, dan di antara buah dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, buah dari syahadat bahwasanya Nabi SAW adalah hamba dan rasul Allah adalah apa? Kita hanya mengikuti para rasul, para rasul. Kita nggak mengikuti selain rasul. Orang-orang yang tidak merealisasikan syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memiliki panutan selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi larang mereka kerjakan, apa yang Nabi perintahkan mereka tinggalkan. Dan itu adalah orang-orang yang tidak merealisasikan syahadat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Itu yang pertama dari syahadat, dari rukun Islam. Rukun Islam yang kedua adalah wa amma iqamus shalah. Adapun yang mendirikan salat. Fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhil istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hi'atiha. Adapun mendirikan salat adalah maksudnya beribadah kepada Allah dengan mengerjakan perbuatan salat tersebut ala wajhil istiqamah, yaitu dari sisi istiqamah, terus melakukan salat, wat tamam, dan kesempurnaan dalam mengerjakan salat, fi awqatiha, pada waktunya, wa hayatiha, dan hayah itu adalah kita salat dari takbiratul ihram sampai tahiyat, itu hayah namanya. Tata cara dengan tata caranya. Itu maksud dari mendirikan salat. Orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat atau tidak ikhlas dalam sholat, maka itu adalah ciri-ciri kemunafikan. Ciri-ciri apa? Kemunafikan. Ya kan? Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, tapi Allah tipu balik mereka. Kenapa? Mereka menampakkan keislaman, padahal dalam hati mereka adalah kekufuran. Orang-orang munafik menampakkan keislaman, Allah tipu balik mereka, tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, mereka salat dalam keadaan malas-malasan. Yuraunan nas, udah malas, kemudian riya lagi, yuraunan nas. Kemudian mereka riya, dia berharap untuk dilihat manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Di zaman dulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik itu mereka salat 5 waktu, pagi, subuh itu dalam keadaan gelap, kan dulu nggak ada lampu segala macam, subuh, kemudian maghrib dan isya. Orang munafik hanya salat di waktu zuhur dan asar, supaya kelihatan orang, oh Islam nih, Islam. Maghrib isya, kemudian subuh itu orang nggak lihat satu sama lain. Kenapa? Karena gelap. Karena karena gelap di zaman dahulu. Sebagaimana diriwayatkan wala yara ba'duna ba'dha. Sebagian dari kita itu ketika sholat subuh itu nggak saling lihat. Kenapa? Karena gelap. Karena gelap. Nah, orang-orang munafik nggak sholat. Nah, kalau orang yang cuman sholat karena selain Allah, karena terpaksa sholat, karena pengen dilihat orang, karena ikut kawan-kawan aja, padahal dia nggak pengen sholat. Karena Karena hal-hal duniawi, maka itu adalah ciri-ciri Ciri-ciri kemunafikan. Kemunafikan. Nah, kemudian mereka ketika sholat udah jarang riya lagi, pengen dilihat orang. Kemudian zikirnya sedikit. Sedikit. Nah, kemudian ketika mereka sholat juga tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak membaca zikir-zikir sholat, rukun-rukun sholat, tidak baca Al-Fatihah dan lain sebagainya.
Kenapa? Karena memang sholat hanya ingin dilihat orang kalau dia muslim. Kalau dia apa? Dilihat dia muslim. Dan juga ini harus ala wajhil istiqomah. Terus sholat, terus sholat. Kalau kita udah sholat, udah bisa sholat, maka ajak keluarga untuk apa? Untuk sholat. Untuk sholat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ya berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Ya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir. Istabir itu dalam bahasa Arab maksudnya apa? Benar-benar sabar. Isbir itu sabar. Kalau istabir, sabar dengan penuh kesabaran. 'Alaiha, ya, atas hal tersebut. Untuk sabar sholat dan sabar untuk mengajak keluarga apa? Sholat. Keluarga sholat. Dan kalau kita kalau kita punya anak, punya keponakan, punya cucu, punya adik yang sudah masuk umur tamyiz, umur 7 tahun, maka Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat sedangkan mereka berusia 7 tahun. Jadi kalau anak sudah 7 tahun, maka hukumnya wajib bagi walinya untuk memerintahkan sholat. Merintahinnya wajib, tapi anak nggak wajib sholat. Jadi gini, ada anak umur 8 tahun, dia belum balik, maka belum wajib sholat. Tapi orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Misalnya, diajari sholat, ayo nak sholat nak, subuh diajak ayo sholat, maghrib diajak ayo sholat, zuhur diajak sholat terus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia wajib ajak anaknya sholat. Kalau seandainya dia sudah ajak anaknya sholat, anaknya nggak sholat, maka dia berpahala, anaknya nggak berdosa karena kan dia belum balik. Tapi kalau anak nggak sholat, kemudian orang tua tidak nyuruh anaknya sholat, misalnya sekarang hari Ahad tadi maghrib ini misalnya, atau asar tadi, anaknya udah 8 tahun, udah 9 tahun, udah 7 tahun, ya nggak sholat tadi asar. Kemudian apa? Orang tuanya juga nggak nyuruh anaknya sholat, nggak ngajarin anaknya sholat tadi asar, maka anaknya nggak berdosa, tapi orang tuanya berdosa. Orang tua wajib memerintahkan anak sholat setiap sholat. Merintahinnya wajib, nyuruhnya wajib, tapi anak nggak wajib sholat. Bisa ya? Beda kan? Beda. Kata Nabi SAW, muru, perintahkan anak kalian untuk sholat. Nah, perintah muru ini adalah dengan fi'il amr. Dengan fi'il amr kalau di dalam bahasa Arab maksudnya apa? Kata kerja perintah. Kalau Nabi SAW itu dengan diksi kata kerja perintah, perintahkanlah. Nah, kata kerja perintah, ya, Nabi SAW memerintahkan untuk kita memerintahkan. Maka apa? Maka hukum asal dari perintah syariat adalah wajib. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian dan tegakkanlah sholat. Maka itu kan perintah untuk sholat, maka sholat wajib. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, maka zakat wajib. Kemudian apa? Muru auladakum, perintahkan anak kalian, berarti memerintahkan mereka wajib. Jadi kalau tadi asar, zuhur, subuh tadi ada anak yang nggak sholat, 8 tahun, 7 tahun, dan orang tuanya juga nggak nyuruh anaknya sholat tadi subuh, maka orang tuanya berdosa. Makanya punya anak tuh susah sebenarnya, susah gampang lah. Enak kalau jadi solehah, ya kan? Kalau dididik, ya. Kemudian apa? Kemudian kalau enggak, maka sulit. Apalagi nih, ya. Beliau kita pengen anak yang soleh dan solehah, maka pendidikan itu kan penting. Makanya Nabi SAW memberikan waktu untuk orang tua mendidik anak sebelum dia balik minimal 3 tahun. 7. Anggaplah, bukan minimal 3 tahun, ya 2 tahun, 3 tahun lah. Ya misalnya minimal 2 tahun. 7 ke 8 ya, 8 9 tahun kan udah bisa balik tuh, udah bisa haid segala macam. Kan? Oke, 2 tahun lah. 2 tahun kali aja 1 hari ya 5 kali sholat. 5 kali setahun, 5 kali 360, ya 1000 sekian, 1000 berapa? 5 kali enggak 1000 sekian. Berapa? Nah, kalkulator dulu. 5 kali 360. Sebentar.
5 kali 360, 1800 kan? 1800 setahun nih. Kalau anak kita balik di usia berapa? Usia 10 tahun lah misalnya, maka 1800 dikali 3, 5400. Kita diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan apa? Kesempatan oleh syariat untuk mendidik anak sholat 5400 kali sebelum mereka balik. Jadi ya ketika mereka udah balik, mulai 10 tahun lah, anggap balik 10 tahun, maka mereka sudah terbiasa untuk apa? Untuk didikan sholat, untuk udah masuk di hati mereka. Jadi sebahasanya nih, keemananya anak, dia dikasih tahu 5400 kali, insya Allah nurut. Kita nih, anak kita nih, dikasih sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 1000 kali, 5000 kali, 5400 kali, masa nggak nurut, masa nggak mau sholat gitu loh. Insya Allah mau. Cuman nih, ya, kontribusi terbesar, ya, kontribusi terbesar anak nggak sholat adalah karena orang tua nggak didik. Jadi yang sebenarnya, apakah anak itu nggak sholat dosa orang tua? Kalau kita bilang karena nggak dididik, dosa juga orang tua. Kenapa? Karena nggak dididik. Walaupun kita tahu dalam syariat kan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Tapi kalau dia ada kontribusinya, maka nanggung dosanya. Ya, kayak misalnya orang tua suami istri sering kalau lagi berantem ngomongnya kotor suami istri, anaknya ikut ngomong kotor di luar, maka apa? Maka orang itu ada berdosa juga. Padahal apa? Kan dalam Al-Quran kan orang tidak menanggung dosa orang lain. Iya, kalau tidak ada kontribusinya. Tapi kalau ada kontribusinya, ya kan? Maka apa? Itu juga dia ada berdosa. Dan itu yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya kan? Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat mereka menanggung dosa mereka sempurna. Wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Dan dosa orang-orang yang mereka sesatkan sedangkan mereka nggak tahu. Jadi nggak sengaja kita membuat sesuatu, nggak sengaja anak lihat, anak yang ikut, maka kita berdosa juga. Kita berdosa juga. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak niat ngajarin, tapi mereka niru kita. Niru apa? Niru kita. Jadi ya anak-anak sebenarnya itu bisa mereka sholat kalau orang tuanya sesuai, mendidik anak sesuai dengan pendidikan Islam. Tapi masalahnya orang tua itu banyak yang tidak mendidik anaknya dengan pendidikan Islam. Kemudian anak 8 tahun, subuh nggak dibangunin, udahlah nggak apa-apa. Kan sekarang hari Ahad, hari Minggu libur, udahlah biar aja. Bangunin untuk sholat subuh. Walaupun mereka nggak bangun, yang penting kita ada usaha untuk bangun sholat subuh. Kan mereka belum balik, belum wajib. Iya, mereka nggak wajib sholat subuh. Kita wajib mendidik mereka untuk sholat subuh. Jadi tadi pagi, hari Ahad kan, hari Minggu kan, ya kan nggak sekolah, ya udahlah kasihan dia. Anak udah kelas 1 SD nih, udah 7 tahun. Ya udah 8 tahun misalnya tadi subuh, atau keponakan atau adik atau cucu tadi subuh misalnya, ya nggak dibangunin untuk sholat subuh. Kenapa? Kan belum balik, udahlah nggak sekolah juga, nanti aja bangun, nanti kalau udah bangun udah dibangunin, harus wajib. Kalau enggak kita berdosa. Maka betapa banyak dosa orang tua yang punya anak itu udah 7 tahun, itu tidak setiap waktu sholat untuk dididik. Makanya kata Nabi SAW, ya, man razaqahullahu imra'atan sholihah, barang siapa yang Allah karuniakan kepada dia istri yang sholihah, faqad a'anahu ala syatri dinihi, maka dia telah Allah tolong pada setengah agamanya. Falyattaqillaha fil syatril baqi, maka tinggal bertakwa pada Allah pada setengah yang lainnya. Kenapa? Suami kerja pagi, otomatis zuhur, asar, maghrib itu nggak di rumah misalnya. Maka istrinya kalau seandainya nggak nyuruh anak sholat, nggak memberikan anak sholat, maka kontribusi terbesar orang tua, ya istrinya salah. Kalau seandainya kita punya istri yang sholihah, maka kata Nabi SAW, Allah udah tolong pada setengah agamanya. Kita pergi, anak insya Allah aman. Dalam artian apa? Dididik sholat, dididik segala macam. Pokoknya dididik. Ya, dididik. Jadi itu penting, itu apa? Itu penting. Makanya banyak anak apa? Nggak sholat.
Kan waktu dulu anak di Jakarta ada tetangga kan, dia datang ke anak gitu kan, ngeluh untuk anaknya malas sekali sholat, anaknya malas sholat segala macam, bahkan anak diminta untuk meruqyah anaknya. Anak dilihat ya, dibilang kayak gitu, anak ya no respon, anak diemin aja. Kenapa? Karena anak nggak lihat orang tuanya sholat. Masalahnya itu masalahnya. Orang tua nggak sholat, kemudian apa? Nyuruh anak sholat, anak nggak sholat dimarahin. Jadi gimana? Nyuruh anak sholat. Padahal ngajak anak sholat harusnya, ayo sholat gitu. Ini nyuruh anak sholat, karena anaknya udah untuk SMP atau SMA gitu, nggak sholat gitu. Dan dia curhat sama anak sambil ngerokok lagi, wah astagfirullah. Anak pulang sholat, dia nggak sholat, dia sambil ngerokok curhat ke anak, anaknya nggak sholat, minta diruqyah. Anak pikir hantum yang harus ruqyah ini harusnya. Sebagai orang tua, itu kan kontribusi orang tua itu, gitu, kontribusi orang tua. Ya, makanya itu wajib sebenarnya, itu wajib sebenarnya. Tapi anak nggak wajib sholat, tapi orang tua wajib mendidik ya, itu beda. Itu apa? Itu beda. Kita merintahin, yang penting ayo nak sholat, ayo kita udah bangunin subuh. Dia nggak bangun, ya udah. Maka apa? Kita udah berpahala sebagai mengerjakan perintah Nabi SAW untuk mendidik anak. Kita diperintahkan untuk mendidik. Orang tuanya mau misalnya sholat asar tadi, misalnya sholat asar, ayo sholat nak, ikut. Oh capek kali, golah di rumah aja gitu, nggak apa-apa. Ya udah, orang tua sholat, yang penting dia udah mendidik, udah ngajak anaknya sholat. Tapi kalau cabut-cabut aja, kemudian ibunya, uminya di rumah sholat sendiri aja, nggak ngajak anaknya sholat, anaknya dibiar lagi, oh nggak apa-apa, udah biarin aja lah, lagi nonton dia, udah sampai maghrib nggak diajak sholat asar, udah berdosa lah, ya berdosa. Karena apa? Karena kita dikasih anak ini kan sebenarnya titipan Allah Azza wa Jalla yang diamanahkan kepada pundak kita untuk apa? Untuk mendidik mereka. Jangan sampai ya anak ini hanya dijadikan apa? Jadi punya anak ini biar nggak ditanya kapan punya anak. Sebelum nikah kapan nikah? Setelah nikah kapan punya anak? Karena kapan punya anak, akhir program alhamdulillah segala macam, ini stres orang, ada yang stres, ada yang segala macam, ada yang sampai buat kriminal. Ya kan di Jawa beberapa waktu yang lalu, karena ini seorang laki-laki sering ditanya kapan punya anak, nggak kuat dia dibacok itunya tangganya. Nggak boleh juga ya bacok, tapi mulut ngomong nanya terus nggak punya, kapan punya anak juga nggak bagus juga gitu. Jadi setelah kapan punya, didesak kapan punya anak, mama pengen kali lah punya cucu, kamu kapan punya anak sih gitu, gitulah segala macam. Akhirnya dia pengen punya anak, dapat anak, ya udah sekedar apa, status dia punya anak, udah punya anak perempuan. Kemudian apa, pengen kali lah nenek mama punya cucu sepasang gitu, ya dapat anak laki-laki, selesai kan, udah gitu doang, udah biarin tumbuh 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun masuk TK, udah pendaftaran SD 7 tahun masuk SD, terus ya gitu, seperti itu aja. Padahal pendidikan terbesar adalah di dalam rumah, di dalam apa? Dalam rumah. Jadi apa? Ini bukan hanya status orang tua, ini adalah amanah yang Allah berikan di pundak seorang orang tua. Dan ini bukan hanya status kita udah punya cucu gitu, bukan. Ini adalah amanah yang Allah berikan di pundak kita, Maka mendidik anak itu hukumnya fardu kifayah di keluarga. Kalau ibunya, uminya udah nyuruh sholat, bapaknya udah gugur kewajibannya. Kalau bapaknya udah nyuruh sholat, ibunya gugur kewajibannya. Tapi kalau bapak ibu nggak nyuruh sholat, maka apa? Berdosa semua. Oh, tapi bapak ibu belum nggak nyuruh sholat, tapi kakek neneknya nyuruh sholat, maka apa? Gugur semuanya. Tapi kalau kakek, nenek, mama, bapaknya nggak nyuruh sholat semuanya, maka berdosa satu keluarga. Tapi yang di situ ya, tapi kalau kakeknya, neneknya beda rumah segala macam, dia nggak lihat, nggak tahu segala macam, maka apa? Maka enggak lah, enggak berdosa. Itu kalau yang satu rumah segala macam lihat dan hidup bareng di situ, maka apa? Itu fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, setiap hari dapat dosa nggak nyuruh anak sholat, dosa nggak didik anak sholat segala macam. Jadi penting untuk apa? Untuk hal ini dicamkan sebagai kehidupan kita. Kemudian diantara wa min thamaratihi,
dan di antara buah daripada mendirikan salat adalah insyirahus sadar, ya, dada yang lapang. Kemudian qurratul ain, itu salat adalah sebagai hiburan. Qurratul ain itu keindahan mata. Maksudnya apa? Itu sebagai hiburan. Hiburan orang mukmin adalah salat. Arihna bis salat ya Bilal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beri istirahatkan kami dengan sholat, wahai Bilal. Jadi dulu orang salafus saleh dulu, Nabi SAW dan para sahabat itu istirahatnya dengan sholat, dengan sholat. Wan nahi 'anil fahsya'i wal munkar, dan mencegah dari kekejian dari kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu apa? Mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Nah, tapi kenapa pertanyaannya? Orang udah sholat tapi masih dosa juga. Habis sholat ngelakuin dosa. Habis sholat ngelakuin dosa, kok bisa? Apakah ayatnya salah? Katanya sholat ya mencegah dari keburukan, kemungkaran dan kekejian. Tapi kenapa? Suami saya sholat, tapi suka kali marah-marah di rumah, kadang KDRT, kadang segala macam. Atau istri saya sholat, tapi apa? Suka kali bantah suaminya, nggak nurut sama suaminya segala macam. Kenapa? Bukan ayat yang salah, tapi kualitas sholat yang bermasalah. Ya, kualitas sholat yang bermasalah. Jadi kenapa? Ya. Masih ada orang yang sholat tapi melakukan kekejian, ya kemungkaran, dosa segala macam. Habis sholat langsung dosa. Habis sholat langsung dosa. Ya kenapa? Karena bukan ayat yang salah. Kan ayatnya mengatakan apa? Sungguhnya sholat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Bukan sholatnya yang bermasalah. Bukan ayat yang bermasalah, tapi kualitas sholat orang yang sholat itu yang bermasalah. Ketika kualitas sholatnya dia tuh nggak baik, maka dia nggak bisa mencegah dari keburukan dan kemungkaran. Maka ya, kita bukan hanya sholat, tapi kita Tapi kita memperhatikan kualitas daripada sholat. Maka yang penting adalah gimana caranya kualitas sholat baik. Kalau kualitas sholatnya baik, maka aman, tentram, insya Allah. Jadi apa tips langgeng rumah tangga suami istri? Sholat. Sholatnya apa? Sholatnya tapi kualitasnya baik. Kalau udah kualitas suami istri sholatnya, kualitas sholat suami istri baik, aman insya Allah. Karena apa? Itu janji Allah, mencegah dari keburukan, ya kemungkaran dan kekejian. Ya. Gimana cara ya supaya suami istri itu langgeng? Sholat, jaga sholat. Sholat itu yang benar, sholat yang benar tadi. Ya kan? Sholat yang benar. Nah, maka dia akan menjadi pribadi yang soleh, dan wanita menjadi pribadi yang solihah. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, hanya menunaikan rutinitas, maka nggak bisa. Itu tidak bisa. Nah, baik, udah masuk waktu isya, kita rasa cukup. Dan insya Allah kita lanjutkan pertemuan akan datang pada poin yang ketiga. Ya, tadi kita udah syahadat, kemudian habis itu sholat, dan poin ketiga adalah menunaikan zakat. Kita akhiri sampai sini dulu. Subhanallahi wa la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.